Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna Arsela Indah Wulandari dengan NIM 68-2018-185. Dalam pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Bisnis dalam materi pengambilan keputusan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan pada salah satu permasalahan yang telah diberikan. Permasalahan tersebut adalah masalah keuangan karena terimbasnya COVID-19. Di sini, saya sendiri sebagai mahasiswa. Langsung saja masuk kepada inti pembahasan, yaitu langkah-langkah untuk melakukan pengambilan keputusan. Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisikan mengenai penjelasan tentang permasalahan yang saya ambil. Permasalahan ini dimulai saat COVID-19 mulai menyebar, sehingga permasalahan keuangan mulai terjadi, terutama di mahasiswa sendiri, baik yang berada di kos, kontrakan, atau rumah, tetapi tinggal sendiri ataupun bersama orang tuanya. Menyebarnya COVID-19 sendiri membuat segala aktivitas harus dilakukan di dalam rumah. Hal inilah yang membuat stay at home harus dilakukan. Dari pekerja yang melakukan pekerjaannya di dalam rumah, dan saya sendiri yang sebagai mahasiswa harus melakukan segala aktivitas perkuliahan di dalam rumah. Banyak kebutuhan yang perlu dipersiapkan saat aktivitas di dalam rumah. Dan tentunya, kebutuhan saat melakukan aktivitas di dalam rumah berbeda saat hari biasanya. Kebutuhan semakin meningkat guna menghindari aktivitas di luar ruangan. Dan hal inilah yang menimbulkan permasalahan keuangan pun terjadi. Langkah kedua adalah menentukan kriteria dan kumpulan informasi yang relevan. Di dalam permasalahan ini terdapat dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah kriteria kebutuhan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, atau kebutuhan yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Kriteria yang kedua adalah kriteria keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga kedua kriteria tersebut saling berrelevan, karena kriteria kebutuhan berpengaruh dengan kriteria keuangan, dan begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian dari kedua kriteria tersebut. Langkah ketiga adalah mengembangkan alternatif. Dari permasalahan yang ada, dapat ditemukan beberapa alternatif. Pertama, dapat melakukan pembelian kebutuhan secara online tanpa perlu keluar ruangan. Tapi di sini dalam skala kecil atau kebutuhan yang dibeli tidak terlalu banyak. Kedua, membeli kebutuhan dengan keluar ruangan. Di sini dalam skala besar, yaitu kebutuhan yang dibeli dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga, membeli kebutuhan dengan keluar ruangan, tetapi kebutuhan yang dibeli tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit pula. Langkah yang keempat adalah analisis alternatif yang visible. Pada langkah yang keempat ini, guna menyingkirkan alternatif yang dirasa tidak perlu. Dari ketiga alternatif yang telah saya sebutkan, alternatif yang dirasa tidak perlu dilakukan adalah alternatif yang pertama, yaitu memesan kebutuhan secara online. Dirasa tidak perlu dilakukan karena dalam pemesanan secara online tentunya terdapat ongkos kirim di dalamnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengeluaran. Lalu, untuk keamanan barang pun kurang terjamin karena bukan diri kita sendiri yang memilih barang tersebut. Maka dari itu, alternatif ini dirasa kurang untuk dilakukan. Untuk alternatif yang dirasa perlu dilakukan adalah alternatif yang kedua dan yang ketiga. Langkah yang kelima adalah memilih alternatif terbaik. Pada langkah ini, untuk memilih alternatif terbaik dan sesuai dengan kriteria kebutuhan dan kriteria keuangan yang telah saya sebutkan. Alternatif tersebut adalah alternatif yang ketiga, yaitu alternatif untuk membeli kebutuhan dengan keluar ruangan, tetapi kebutuhan yang dibeli tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dengan kata lain, sesuai dengan kebutuhan. Pada alternatif ini, terdapat kriteria kebutuhan, di mana kebutuhan di sini yang paling diperlukanlah harus diprioritaskan dan disesuaikan dengan kriteria keuangan. Saya sendiri sebagai mahasiswa
mendapatkan kiriman bulanan dari orang tua saya dalam hal keuangan. Maka dari itu, kebutuhan yang diperlukan disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki. Maka dari itu, alternatif inilah yang dirasa terbaik karena dari kriteria yang telah saya sebutkan dapat saling berrelevan satu sama lain. Langkah yang keenam adalah mengambil keputusan. Pada langkah ini, untuk memilih keputusan yang akan diambil. Keputusan yang saya ambil adalah memilih alternatif yang ketiga, yaitu alternatif untuk membeli kebutuhan dengan keluar ruangan, tetapi kebutuhan yang dibeli tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dengan kata lain, kebutuhan disesuaikan dengan keperluan dan disesuaikan pula dengan keuangan yang dimiliki. Langkah ketujuh adalah mengimplementasikan keputusan yang sudah dibuat. Dari keputusan yang sudah diambil, keputusan tersebut diimplementasikan untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga tidak setiap hari dilakukan atau sebulan sekali. Maka dari itu, keuangan dapat terkontrol dan tidak terjadi pemborosan. Langkah yang kedelapan adalah evaluasi keputusan. Pada langkah ini yaitu untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Alternatif yang ketiga ini dapat dilakukan karena bisa lebih memprioritaskan kebutuhan, sehingga pengeluaran dapat terkontrol. Maka dari itu, tidak terjadi masalah keuangan yang semakin parah. Dan dengan alternatif ini, keuangan yang dimiliki dapat dimanajemenkan dengan baik. Mana yang perlu untuk keperluan rumah ataupun keperluan yang lain. Karena saya sendiri memiliki keperluan yang lain yaitu keperluan dalam pembayaran listrik dan air. Dan langkah yang kesembilan adalah mengambil tindakan korektif. Pada langkah ini dirasa perlu dilakukan apabila keputusan yang diambil salah. Namun, pada permasalahan kali ini, saya sudah memilih keputusan yang baik dan tidak menimbulkan kendala apapun di dalamnya. Serta keputusan tersebut masih saya jalani hingga saat ini. Telah sampailah kita pada penghujung video yang telah saya buat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.